Oke, jumpa lagi di video ini teman-teman. Jadi masih sambungan di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang nonton video ini tapi belum menonton video yang sebelumnya, maka tonton dulu, linknya ada di bawah. Baik, kita lanjut teman-teman. Sebetulnya ketika Rasulullah meninggal, jadi ketika Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi, kemudian perdebatan pertama yang muncul adalah siapa yang mengganti Rasulullah sebagai pemimpin gitu. Tentu Rasulullah sebagai pemimpin agama tidak bisa digantikan, tetapi yang dimaksud sebagai pengganti Rasulullah sebagai pemimpin adalah pemimpin kekuasaan gitu, pemimpin khalifah gitu. Nah, ketika setelah itu, ketika diadakan perebutan, akhirnya yang terpilih mengganti Rasulullah adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar bin Affan. Setelah Umar, lalu kemudian Utsman bin Affan. Nah, di era Utsman lah kemudian perdebatan atau cikal bakal munculnya aliran teologi dalam Islam itu bermula, atau munculnya aliran kalam dalam Islam itu bermula di sini gitu. Nah, Utsman bin Affan, apa yang menyebabkan pada masa Utsman terjadi perpecahan atau banyak sekali aliran yang muncul? Hal ini disebabkan karena sebetulnya Utsman bin Affan itu adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang lemah lembut, tetapi rata-rata keluarganya cerdas gitu, termasuk Utsman sendiri gitu. Nah, ketika Utsman terpilih menjadi khalifah, ada satu tindakan yang sebetulnya banyak orang yang tidak suka, yang yaitu ketika Utsman terpilih, Utsman mengangkat beberapa gubernur dan menurunkan beberapa gubernur, lalu mengangkat gubernur baru dari kalangan keluarganya. Jadi karena kepribadian Utsman yang sebetulnya lemah lembut dan tidak bisa menentang keluarganya atau kerabatnya untuk berambisi menjadi gubernur, akhirnya ia mengangkat kalangan keluarganya, beberapa gubernur menjadi dari kalangan keluarganya gitu. Jadi para sahabat yang awalnya mendukung Utsman, lalu kemudian banyak yang tidak pro terhadap Utsman karena kebijakan itu. Misalnya siapa? Misalnya Umar bin As. Umar bin As ini diganti oleh Abdullah bin Sar. Jadi Abdullah bin Sar ini adalah keluarga Utsman. Jadi diangkat menjadi gubernur di Mesir pada masa itu. Nah, penggantian jadi semacam nepotisme gitu. Jadi penggantian gubernur ini kemudian mendapat tantangan. Ketika penggantian gubernur itu dilakukan, ada sekitar 500 orang dari Mekah, dari Mesir kemudian berangkat ke Madinah gitu, melakukan pemberontakan. Nah, di ujung pemberontakan itu Utsman bin Affan terbunuh gitu. Nah, ketika Utsman bin Affan terbunuh, dipilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, banyak kalangan yang tidak sepakat. Jadi ada kalangan pertama, ada Thalha dan Zubair, termasuk Aisyah dari Mekah. Jadi dari kalangan Mekah kemudian datang dan menuntut biar pembunuh Utsman, karena Utsman mati terbunuh, biar pembunuh Utsman itu ditindaklanjuti gitu, karena ada kecurigaan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman adalah para pendukung Ali gitu. Pada akhirnya terjadi perang Jamal. Jadi ketika itu teman-teman, ini sebetulnya fakta sejarah. Kalau teman-teman menganggap bahwa ini terutama bagi teman-teman yang penyuka khilafah negara Islam, teman-teman bisa belajar sejarah berapa kali perang terjadi karena antar umat Islam sendiri. Nah, saya ingin menyebutkan ini gitu. Jadi Thalha dan Zubair protes terhadap Ali dan terjadi perang, yakni perang Jamal. Jadi sejarah perang Jamal ini dimenangkan oleh Ali. Thalha dan Zubair ini terbunuh, Aisyah kemudian dipulangkan. Jadi Aisyah kembali dipulangkan ke Mekah. Kemudian kalangan lain yang menolak Ali sebagai khalifah atau pengganti Utsman adalah Muawiyah. Muawiyah ini gubernur Damaskus kemudian datang dan berperang. Alasan Muawiyah sebagai gubernur menolak Ali jadi khalifah adalah karena Ali tidak menindaklanjuti pembunuhan Utsman, yang bahkan kata Muawiyah
barangkali Ali lah yang berada di balik pembunuhan itu, karena yang membunuh Utsman adalah Muhammad bin Abi Bakar adalah anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan beberapa orang atau beberapa sejarawan mengatakan bahwa di kemudian hari Muhammad bin Abi Bakar ini diangkat menjadi gubernur gitu oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, dari tuntutan itu kemudian terjadi perang antara pihak khalifah dan gubernur atau Ali dan Muawiyah. Terjadi perang. Perang ini disebut sebagai perang Siffin. Nah, ketika perang Siffin ini terjadi, Muawiyah dan Ali kemudian ketika Muawiyah sudah mulai mau kalah, kemudian perwakilan dari Muawiyah yang terkenal licik gitu, yakni Amr bin As. Jadi Amr bin As ini kemudian memerintahkan kepada Muawiyah untuk mengangkat Al-Quran gitu. Jadi diangkatlah Al-Quran di tombak gitu. Akhirnya ketika pasukan Ali melihat pasukan Muawiyah mengangkat Al-Quran sebagai bukti menginginkan arbitrase atau permusyawaraan atau banding gitu, akhirnya sebetulnya Ali pada masa itu ingin menolak atau tidak ingin melakukan arbitrase atau tahkim. Tapi karena banyak dari kalangan Ali, para penghafal Quran, mendesak Ali untuk memberhentikan perang lalu kemudian melakukan tahkim atau arbitrase terhadap dua pasukan ini. Karena desakan para penghafal Quran lah, kemudian Ali bersepakat untuk melakukan arbitrase. Nah, arbitrase itu adalah terjadi perundingan dua kubu dengan mengutus satu di antara mereka gitu. Akhirnya Muawiyah mengutus Amr bin As. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Akhirnya mereka berunding. Di perundingan itu dua tokoh ini bersepakat. Jadi baik Amr bin As maupun Abu Musa al-Asy'ari sepakat bahwa mereka harus ditolak sebagai para pemimpin. Jadi dua-duanya harus diturunkan. Nah, karena di masa itu di Arab atau orang Arab pada masa itu punya tradisi bahwa yang lebih tua berhak atau harus didahulukan. Nah, pada saat penyampaian keputusan, jadi mereka awalnya bersepakat untuk menurunkan duanya. Jadi didahulukanlah Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan kesepakatan. Jadi diumumkan bahwa baiklah, kita akan mengumumkan persepakatan atau hasil tahkim arbitrasi ini, bahwa saya sebagai Abu Musa al-Asy'ari tidak sepakat keduanya menjadi pemimpin. Jadi itu kesepakatan disampaikan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dipersilahkanlah kepada perwakilan Muawiyah, yakni Amr bin As. Lalu kemudian Amr bin As mengatakan, saya menolak Ali sebagai pemimpin, tapi tidak untuk Muawiyah. Nah, dari situ kelicikan dari perwakilan Muawiyah, yakni Amr bin As, lalu kemudian menegaskan bahwa Muawiyah lah yang kemudian berhak menjadi pengganti Utsman pada masa itu. Lalu kemudian pada masa itulah terjadi golongan di kalangan Ali tidak sepakat dengan hasil arbitrase itu. Nah, kalangan Ali, ada sekelompok Arab di belakang Ali kemudian keluar. Jadi keluar dari pasukan Ali dan mengatakan Ali dan Muawiyah kafir. Jadi kalangan yang keluar inilah yang disebut sebagai Khawarij. Khawarij itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab yang artinya kata kharaja. Kharaja itu artinya keluar. Jadi ada keluar. Ada juga yang mengatakan kharaja itu artinya menjual. Jadi ada orang yang menjual dirinya untuk kepentingan Tuhan gitu. Jadi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Khawarij inilah yang kemudian menolak Ali dan Muawiyah dan mengatakan mereka berdua kafir. Kenapa berdua kafir? Karena atas dasar dalil bahwa walam yahkum fa innallaha. Jadi dalam Al-Quran gitu, teman-teman bisa cari. Saya lupa ayat berapa. Jadi barang siapa ayatnya, barang siapa yang menentukan hukum walam yahkum selain hukum Allah, selain yang Allah turunkan, maka dia kafir. Nah, ayat ini kemudian digunakan oleh Khawarij untuk mengkafirkan dua golongan ini gitu. Jadi
barang siapa yang menentukan hukum selain hukum Allah maka dia kafir. La hukma illallah. Jadi itulah yang menjadi semboyan para Khawarij. Muncul aliran baru namanya Khawarij. Nah, mereka mengkafirkan. Jadi Khawarij ini banyak sekali alirannya. Ada yang keras yang mengatakan bahwa semua di luar kami itu kafir dan wajib dibunuh. Nah, di kalangan lain muncul penggemar aliran lain yang sebetulnya pro atau mendukung Ali secara fanatik. Inilah yang kemudian suatu saat akan cikal bakalnya adalah aliran Syiah gitu. Nah, aliran lain yang sekarang perdebatannya adalah apakah orang yang menentukan hukum di lain hukum Tuhan itu berdosa besar atau tidak? Apakah orang yang berdosa besar itu masuk neraka atau tidak? Nah, muncul satu aliran lagi yang baru yang berpendapat berbeda, yakni Murji'ah. Murji'ah itu artinya arja'ah. Arja'ah itu artinya mengembalikan atau menyerahkan, menunda. Jadi kayak melakukan penundaan penghakiman. Jadi arja'ah ini, Murji'ah ini kebalikannya dari Khawarij. Dia bilang bahwa orang yang berdosa besar berdosa besar itu atau orang yang menentukan hukum selain hukum Allah itu sebetulnya kalaupun dia berdosa besar itu belum tentu masuk neraka. Jadi yang menentukan orang masuk neraka itu adalah Tuhan. Jadi selama dia beriman maka dia adalah muslim. Tapi ketika dia membunuh atau yang lain itu tidak punya pretensi iman gitu. Ketika orang membunuh bahkan belum tentu kafir gitu. Jadi sebaliknya dari Khawarij. Jadi Murji'ah ini terdiri dari dua aliran moderat sama ekstrim. Moderat itu percaya bahwa seperti itu, bahwa kita masih beriman meskipun kita melakukan dosa besar. Bahkan orang yang ekstrim, aliran yang ekstrim percaya bahwa ketika seseorang itu membunuh, sebetulnya dia membunuh atas nama Tuhan gitu. Jadi dia tidak beriman, maksudnya dia tidak kafir, tapi malah Tuhanlah yang menciptakan strategi itu untuk dia membunuh gitu. Aliran lain yang muncul Mu'tazilah gitu. Mu'tazilah bilang sebetulnya orang yang melakukan dosa besar itu tidak muslim, tidak juga kafir. Tidak sepenuhnya muslim tapi tidak juga kafir. Jadi dia berada di antara dua posisi, yakni yang disebut sebagai baina manzilatul berada di kedua posisi itu gitu. Banyak sekali aliran-aliran lain yang muncul dan kita akan bahas di video selanjutnya, yakni aliran yang muncul karena perdebatan apakah orang itu punya kehendak bebas atau tidak, atau apakah manusia punya kehendak bebas atau ditentukan oleh Tuhan, atau Tuhanlah yang kemudian menentukan apa yang dilakukan oleh manusia. Kita akan bahas aliran-aliran kalam atau aliran teologi ini di video selanjutnya. Jadi bagi teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai di sini dan jangan lupa like, subscribe, dan thank you. Sampai jumpa. Bye.